Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ivan, NIM 41014206164, dan Adistiania Safitri, NIM 41014207171. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep etnomatematika pada konsep pembelajaran matematika. Bahasannya yaitu yang pertama kita membahas tentang tinjauan sejarah pendidikan matematika. Yang kedua yaitu membahas etnomatematika dalam sejarah dan pedagogi dan hubungan antara keduanya. Kemudian kita akan membahas tentang kesimpulan. Untuk bahasan yang pertama yaitu kita melalui kata pengantar terlebih dahulu, yaitu pada ini merupakan gambar dari Upirato de Ambrosio, adalah seorang matematikawan dan filsuf pendidikan matematika Brasil, yang dikenal sebagai bapak intelektual program etnomatematika. Sejak pertengahan tahun 1970-an, ia telah mempresentasikan program etnomatematikanya dalam bahasa Inggris dan Portugis di berbagai forum di seluruh dunia. Kemudian kita menginjak ke pembahasan berikutnya yaitu tinjauan sejarah pendidikan matematika. Yaitu ada beberapa aspek pendidikan matematika sepanjang sejarah membutuhkan semacam periodisasi untuk ikhtisar ini yang sesuai dengan A sampai batas tertentu untuk perubahan besar dalam komposisi sosiokultural sejarah barat. Yang pertama yaitu zaman Plato. Referensi kita adalah awal dan pertumbuhan matematika dalam dua cabang yang sangat berbeda. Apa yang kita sebut matematika ilmiah yang dimasukkan ke dalam pendidikan ideal orang Yunani, dan yang lain mungkin kita sebut matematika praktis, terutama diperuntukkan bagi pekerja manual. Di abad pertengahan, kita mulai melihat konvergensi keduanya dalam satu arah, yaitu matematika praktis mulai menggunakan beberapa ide dari matematika ilmiah dalam bidang geometri. Geometri praktis adalah subjek tersendiri di abad pertengahan. Perkiraan geometri praktis ke teoritis ini mengikuti terjemahan dari bahasa Arab dari Euclid Element oleh Abdullah Ogbad, yaitu pada awal abad ke-12. Kemudian yang kedua yaitu periode Renaissance. Langkah selanjutnya dalam periodisasi adalah Renaissance, ketika struktur tenaga kerja baru muncul, yaitu perubahan terjadi dalam domain arsitektur. Sejarah menggambar membuat rencana dapat diakses oleh tukang batu, dan mesin dapat ditarik dan diproduksi oleh orang lain selain penemunya. Contoh paling terkenal mungkin Galileo dan Newton dengan optik. Diperkirakan pendekatan matematika praktis untuk matematika ilmiah meningkat dalam kecepatan di era industri. Tidak hanya untuk alasan kebutuhan dalam menghadapi semakin mesin yang kompleks dan manual instruksi, tetapi juga untuk alasan sosial. Pendekatan matematika ilmiah dan praktis matematika mulai memasuki sistem sekolah. Kita dapat menyebutnya pendidikan di zaman ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ivan. Baik, terima kasih Mbak Adistia. Selanjutnya yang ketiga itu periode kasar atau abad ke-20. Akhirnya kita mencapai langkah terakhir dalam periodisasi kasar ini dalam mencapai abad ke-20. Dan konsep pendidikan massal yang tersebar luas, desakan pernyataan Plato tentang matematika apa yang harus diajarkan dalam sistem pendidikan massal diajukan. Jawabannya adalah bahwa itu harus menjadi matematika yang mempertahankan struktur ekonomi dan sosial. Mengingatkan pada yang diberikan kepada aristokrasi ketika pelatihan yang baik dalam matematika sangat penting untuk mempersiapkan Plato. Dan pada saat yang sama memungkinkan elit ini untuk mengambil alih manajemen yang efektif dari sektor produktif. Next. Slide selanjutnya Mbak Adistia. Lalu etnomatika dalam sejarah dan pedagogi dan hubungan antara keduanya.
Jadi pada pembahasan ini lebih menekankan pada konseptualisasi matematika yang luas, yang memungkinkan kami untuk mengidentifikasi beberapa praktik yang pada dasarnya bersifat matematis, dan juga mengandalkan konsep etno yang luas untuk memasukkan semua kelompok yang dapat diidentifikasi secara budaya dengan jargon, kode, simbol, mitos, dan bahkan cara khusus mereka untuk penalaran dan menyimpulkan. Tentu saja hal ini berasal dari konsep budaya sebagai hasil dari hierarki perilaku akibat perilaku individu melalui perilaku sosial terhadap perilaku budaya. Jadi konsep tersebut bertumpu pada model perilaku individu berdasarkan siklus realistis individu tindakan merupakan mekanisme dasar di mana strategi untuk tindakan didefinisikan. Tindakan ini baik melalui artefak atau melalui mentifak. Tindakan ini baik melalui artefak atau mentifak. Memodifikasi realistis yang pada gilirannya menghasilkan informasi tambahan, melalui aplikasi atau menghasilkan strategi baru untuk tindakan dan sebagainya. Siklus tanpa henti ini adalah dasar bagi kerangka teoritis yang menjadi dasar konsep etnomatematika kami. Next. Jadi perilaku individu dihomogenkan dengan cara tertentu melalui mekanisme seperti pendidikan untuk membangun perilaku masyarakat yang pada gilirannya menghasilkan apa yang kita sebut budaya. Penjelasannya seperti pada skema berikut ini. Jadi konsep budaya sebagai strategi untuk tindakan masyarakat. Sekarang mekanisme reifikasi yang merupakan karakteristik dari perilaku individu digantikan oleh komunikasi. Sedangkan informasi yang berdampak pada individu digantikan oleh sejarah yang memiliki efek pada masyarakat yang utuh. Budaya memanifestasikan dirinya melalui jargon, kode, mitos, simbol, utopia, dan cara berpikir dan menyimpulkan. Terkait dengan ini, kita memiliki praktik seperti ciphering dan menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mengurutkan, menyimpulkan, memodelkan, dan sebagainya, yang merupakan etnomatematika. Pertanyaan dasar yang kemudian sering diajukan adalah sebagai berikut. Bagaimana teoritis etnomatematika itu? Next. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan dengan menemukan struktur dasar penyelidikan dalam praktik approach ini. Dengan kata lain, kita harus berpose pada pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana praktik approach dan pemecahan masalah dikembangkan menjadi metode. Yang kedua, bagaimana metode dikembangkan menjadi teori. Dan yang ketiga, bagaimana teori dikembangkan menjadi penemuan ilmiah. Jadi isu utama kemudian adalah masalah metodologis dan terletak pada konsep sejarah itu sendiri. Khususnya sejarah ilmu pengetahuan, pelatihan seorang ilmuwan sekarang menjadi seorang yang profesional dengan kualifikasi tertentu dilakukan di bidangnya di universitas atau lembaga serupa, dan mekanisme untuk membuatnya memenuhi syarat untuk kegiatan profesionalisme dikembangkan. Tidak diragukan lagi ada jeda waktu antara munculnya ide-ide baru dalam matematika di luar lingkaran praktisi dan pengakuan ide-ide ini sebagai dapat diteorikan ke dalam matematika. Diberkahi dengan kode disiplin yang sesuai, sampai pengambil alihan ide dan formalisasinya sebagai matematika. Selama periode waktu ini, ide digunakan dan dipraktikkan. Ini adalah contoh dari apa yang kita sebut etnomatematika. Dalam arti luas, akhirnya itu bisa menjadi matematika di gaya atau cara berpikir yang diakui. Next. Selanjutnya yaitu revolusi internal dalam matematika yang dihasilkan dari perubahan sosial sebagai keseluruhan. Tidak cukup terkait dengan etnomatematika normal, rantai perkembangan sejarah yang merupakan tulang punggung dari kumpulan pengetahuan yang terstruktur sebagai disiplin. Tidak dikenali, akibatnya etnomatik tidak diakui sebagai tubuh terstruktur pengetahuan, melainkan sebagai satu
satu set praktek approach. Ini adalah tujuan dari program penelitian yang disediakan untuk mengidentifikasi di dalam etnomatematika suatu kumpulan pengetahuan yang terstruktur. Untuk mencapai ini, penting untuk mengikuti langkah 1, 2, dan 3 di atas. Dengan menggunakan teori kognitif dan antropologi budaya, diberharapkan dapat menelusuri asal-muasal praktik ini. Dengan cara ini, organisasi sistematis dari praktik ke dalam kumpulan pengetahuan dapat mengikuti. Next. Oke, jadi kesimpulannya yaitu untuk tindakan pendidikan yang efektif tidak hanya diperlukan pengalaman yang intens dalam pengembangan kurikulum, tapi juga metode investigasi dan penelitian yang dapat menyerap dan memahami etnomatematika. Dan ini sangat membutuhkan pengembangan metode penelitian antropologi yang cukup sulit yang berkaitan dengan matematika. Bidang studi sebagai namun kurang dibudidayakan bersama dengan sejarah sosial matematika yang bertujuan untuk memahami pengaruh timbal balik dari faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perkembangan matematika antropologis, jika kita boleh memberi nama untuk spesialisasi ini, adalah topik yang kami yakini merupakan penelitian penting. Tema di negara-negara dunia ketiga bukan sebagai latihan akademis belaka, seperti yang sekarang menarik minat di negara-negara maju, tapi sebagai landasan yang mendasari di mana kita dapat mengembangkan kurikulum dengan cara yang relevan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya mengenai etnomatematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. N ya.